ترى على ياتي الوداع وجب شكر علينا مدى لله Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ni kita akan masuk kepada sesi yang kedua bagi pengajian kitab kita pada hari ini bersama dengan Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani, dan insya-Allah yang mana baru sampai, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insya-Allah kitab-kitab ada disediakan. Jadi kepada yang berhajat ataupun nak wakaf ataupun nak infak bagi daurah kita pada hari ini, boleh masukkan ke dalam tabung pink yang disediakan di hadapan pejabat pengurusan utama Maktab Intan. Jadi insya-Allah tanpa memiliki masa lagi, saya persilakan Syekh untuk mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadratul Mukarram Ustazuna Ustaz Idrus Ahmad dan para tuan guru, pelajar, muslimin muslimat yang berbahagia, kita sambung risalah yang kedua, yaitu teguran terhadap orang-orang yang terpedaya. Ada dua penyakit, waswas dan ghurur, ya. Ini yang menimpa dalam ibadah, dalam dunia ibadah, dalam dunia ilmu. Para ahli ibadah dan para ahli ilmu, para ulama tertimpa penyakit ghurur. Yang pertama juga waswas. Setelah kita menamatkan tentang waswas serta keburukannya dan jenis-jenis mereka, maka sekarang kita akan berbincang tentang orang-orang yang terperdaya, maghrur, dan jenis-jenis mereka serta segala keburukan setiap jenis tersebut. Ketahuilah bahwa setiap amalan atau ibadah yang dilakukan ada perkara yang akan membinasakan ibadah kita. Disebabkan mungkin karena keburukan kepahaman atau waswas, bisikan yang datang dari syaitan. Kalau kita tidak sadar dan tidak mengambil perhatian secara sungguh-sungguh, maka kita pun akan terkena penyakit ghurur, ya, tipu daya nafsu. Buku ini ringkasan daripada kitab Imam Al-Ghazali, dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, semoga ini berikan pelajaran pertama kepada Al-Faqir sendiri dan kepada kita semua. Pengertian gurur secara bahasa adalah segala sesuatu daripada harta atau kedudukan atau syahwat atau manusia atau syaitan yang menipu seseorang. Gurur adalah tertipu, terpedaya oleh syaitan, oleh syahwat, oleh harta, oleh kedudukan, ya, atau oleh sesama manusia. Tertipu. Gurur dalam istilah ulama adalah kecenderungan nafsu. Jadi gurur adalah sebuah penyakit nafsu. Nafsu cenderung kepada sesuatu yang mana sesuatu itu memang
keinginan nafsu, hawa, sesuai dengan hawa dan karakter diri, tubuh, fisik, nafsu maksudnya. Antara sifatnya seperti terpedaya, tinggi hati, yang membawa kepada penolakan terhadap kebenaran dan nikmat Allah kepada orang lain. Ya, salah satunya sifat ghurur adalah tinggi hati, sombong ya. Kesombongan ini membawa kepada menolak kebenaran. Ya, jika dia melihat, mendengar kebenaran atau hak itu dia tidak mampu menerimanya. Bahkan juga menolak nikmat Allah kepada orang lain, dia karena ada orang lain mendapatkan nikmat. Gurur juga berarti tertipu, terpedaya dan merasa hairan dengan diri sendiri, ujub. Itu juga gurur. Seseorang yang ditunggangi oleh penyakit gurur yaitu berbangga pada dirinya sendiri sampai ke tingkat sombong dan bongkar. Ia sebuah perasaan penting, ya, artinya perasaan yang memandang dirinya penting. Dia merasa dirinya berharga, merasa dirinya ya, utama, dan itu menipu. Dan ada juga yang mendefinisikan gurur adalah sebuah pikiran atau pendapat seseorang tentang dirinya sendiri. Ya, ada juga termasuk gurur, ya, orang yang selalu bicara tentang diri sendiri. Ya, artinya dia merasa bahwa dirinya itu besar, dirinya itu ya utama. Ya. Jadi tidak memandang orang, tidak memandang bahwa orang itu penting bagi kita, tetapi dia merasa dirinya yang penting dan orang itu memerlukan aku. Itu juga gurur. Terutama perasaan pentingnya dan kemampuannya. Dia merasa bahwa dirinya penting, dan dia juga merasa dirinya mampu. Ya. Meskipun sebenarnya dia kosong dan tiada berisi. Nah, sebetulnya tak ada kemampuan apapun yang diperlukan oleh orang, tapi dia merasa bahwa dirinya orang yang besar, orang yang orang penting, orang yang punya kemampuan gitu, yang diperlukan orang. Demikian karena sikap gurur itu berdiri di atas kebatilan, maka semua bentuk gurur itu dilarang. Artinya kebatilan di sini bukan hak, bukan ada hakikatnya, bukan ada kebenarannya. Maka gurur karena apapun, karena harta karena nasab karena ilmu karena kedudukan ya, itu dilarang. Ya. Atau terpedaya oleh dunia dan agama, ya. Maka itu sebabnya Allah berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu, dan jangan pula menipu syaitan, ya. Dan jangan pula penipu, ya, atau syaitan memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Al-Karim bi Rabbik, ini tersalah tulisannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dia mundur tulisannya itu. Dari kiri ke kanan, ya. Ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Ini Al-Karim bi rabbika gharraka mal insanu ya ayyuha. Ya. Salah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Lalu kriteria orang gurur, ya, sifat-sifatnya. Orang yang gurur memiliki beberapa kriteria, beberapa sifat. Yang pertama, merasa dirinya berharga, berdirinya penting. Perasaan besar, dirinya merasa besar. Inilah merupakan ciri ekstrim, ya, ciri yang
yang paling nyata dari sifat gurur dan narsis. Ia suatu perasaan unggul, ya, perasaan dirinya lebih dari yang lain dan tinggi terhadap orang lain. Yang tidak ada realitinya, tidak realistik. Sebetulnya dia tak unggul pun, dia ya, tak melebihi orang lain pun, tapi perasaan saja. Itu gurur itu kan tertipu oleh perasaan sebetulnya. Kalau diberikan tanggung jawab betul, dia tak boleh buat apa-apa pun. Ya. Karena biasanya orang yang biasanya orang-orang yang betul-betul memang penuh berisi, maka isinya itu membisukan dia, akan membuat orang itu diam, akan membuat orang itu bahkan tidak merasa lebih baik dari yang lain. Itu isi. Tapi orang jika tidak ada isinya, kosong, kekosongan itulah yang diisi oleh tipuan nafsu, oleh syaitan, bahwa dia lebih hebat, bahwa dia lebih gitu. Maka dia selalu bercakap, dia selalu berkata tinggi, berkata yang besar-besar, yang hebat-hebat, padahal itu adalah kekosongan yang diisi oleh nafsu, kekosongan yang diisi oleh godaan syaitan. Ya, kekosongan yang diisi mungkin ya oleh sebab kedudukannya tinggi, keturunannya tinggi, atau apa dan sebagainya. Tapi kalau jiwanya, pikirannya, akalnya, hatinya, akalnya penuh dengan ilmu yang luas, hatinya penuh dengan makrifat, ya, isi yang penuh inilah yang membuat dia, yang membisukan dia untuk ya, tidak menunjukkan diri hebat, tidak menunjukkan itu. Itu sebab dalam dunia politik misalnya, ya, kenapa kita kesulitan mencari pimpinan yang hebat? Ya, karena orang-orang yang hebat itu dibisukan oleh kehebatannya. Sementara orang-orang yang kosong, ya, dia selalu tampil dan menginginkan kedudukan. Ya, bahkan dia merebutnya dan lain sebagainya. Maka ada larangan Nabi, ya, jangan berikan kedudukan kepada orang yang menginginkannya. Ya. Jangan berikan kedudukan kepada orang yang menginginkannya. Bahkan ada nasihat-nasihat ulama, hendaklah orang yang memang kurang pengetahuannya, kurang, hendaklah diam dan memberikan ruang kepada mereka yang memang penuh berisi, gitu. Orang gurur meyakini bahwa dirinya adalah orang satu-satunya yang istimewa dari yang lain. Ya. Dan ini hanya terjadi kepada sekelompok kecil di lingkungannya saja, bukan di dunia terbuka yang penuh dengan orang-orang hebat dan sukses. Biasanya hanya dalam sekitaran yang kecil yang rasanya dia hebat lah di situ. Tapi kalau dia pergi ke dunia luas, dia akan kecil. Ya. Kedua, hidup dalam khayal yang penuh dengan kelainan, penyimpangan. Jadi aneh-aneh lah. Ya, hidupnya penuh dengan itu halusinasi, khayalan. Dia berhayal ya. Dan itu adalah tipuan dan ilusi, di mana ilusi-ilusi ini melindungi mereka dari perasaan hampa, kosong, dan kehancuran batin. Tadilah karena kosong, ya, maka bagaimana dia boleh, perasaan dia, bagaimana dia boleh menjadi berharga, menjadi besar. Maka ya, timbullah ya, ilusi-ilusi itu, khayal-khayal itu, bahwa dia hebat, bahwa dia penting, bahwa akhirnya bersikap sombong, berkata sombong, menolak yang lain. Dia menyangka bahwa ini melindungi dirinya agar berharga, padahal itu semakin menghancurkannya. Ya, dia menyangka bahwa itu ilusi-ilusi itu melindungi diri sendiri. Ya, itu disebabkan memang kekosongannya, perasaannya yang hampa, yang kosong, dan kehancuran batin, memang kerusakan di dalam jiwanya. Orang jika ilmunya penuh, akhlaknya bagus dan tinggi, sehat, ya, maka tidak timbul satu kegururan, yang satu ketertipuan. Bahkan mungkin malu, ya, dia nak tampil pun malu. Mungkin ada orang yang lebih alim, yang lebih hebat, karena
ilmu yang luas, ilmu yang penuh, hati yang bersih, itulah yang akan menyangka bahwa ada orang yang sama seperti dia, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Jadi dia tidak perlu mengangkat melindungi dirinya karena perasaan berilmu dan penuh itu sudah menenteramkannya, membahagiakannya untuk tidak menginginkan kebahagiaan dari dihormati, dari ya kepuasan dari dihargai. Dia sudah mendapatkannya dengan kepenuhan ilmunya itu dan kebersihan batinnya itu sudah dapat. Jadi dia tak cari, tak minta. Ya, bahkan mungkin dia boleh memberi. Artinya memberi, memuliakan orang, karena hanya orang yang punya memberi, hanya orang yang punya kemuliaan yang dapat memuliakan orang. Kalau tidak punya, dia minta dimuliakan. Nah, itu kekosongan itulah yang menimbulkan orang sombong, gurur, tertipu dan merasa hebat, merasa dan lain sebagainya. Ketiga, merasa berhak dan layak. Orang-orang yang kena penyakit gurur menganggap dirinya sangat istimewa. Oleh karena senantiasa berharap mendapat perlakuan khusus yang dianggap layak kepadanya. Jadi orang-orang gurur ini orang-orang yang kosong ya. Dia merasa ingin mendapatkan kelayakan. Keinginan itu adalah nafsu yang mengisi kekosongan dari ilmu dan kebersihan hati itu. Jadi dia bahkan memberikan ukuran. Kalau dia memang orang mulia, dia akan muliakan aku. Dia menuntut itu. Oh, ternyata dia diabaikan misalnya. Oh, ini tak betul lah. Dia akan cerita si fulan itu hebat. Kenapa? Karena memuliakan dia. Kalau tak, ini tak betul. Nah, itu adalah juga sifat hurur. Ya. Ya, sedangkan mereka yang memang berilmu, berisi, bersih, tak terpikir pun orang ya, bahwa dia perlu dimuliakan. Ya, bahkan mungkin jika dia memang seorang yang patut dimuliakan di tempat itu lalu tidak dimuliakan, ya mungkin dia akan memberikan satu alasan. Dia mungkin tak tahu ke, tak nampak ke dan lain sebagainya, dan tidak memandang buruk, Ya. Ghurur itu selalu ingin tampil ke depan, tampil ke muka, menunjukkan dia hebat dan lain sebagainya. Sementara orang yang berilmu, berisi, dia akan terus lari daripada hal-hal yang akan menunjukkan dia hebat, dia hormat, dia mulia dan lain sebagainya. Keempat, memanfaatkan orang lain tanpa rasa bersalah atau malu, tanpa pikir-pikir bagaimana perilakunya mempengaruhi orang lain. Satu-satunya yang dia paham adalah kepuasan memenuhi kepentingan, keperluan dirinya sendiri. Ya, dia boleh manfaatkan orang lain agar dia naik, agar dia hebat, agar dia tinggi, dan tidak berpikir apakah cara memanfaatkan orang lain itu betul atau tidak. Dia tidak berpikir. Yang penting dia mendapat kehormatan, kemuliaan. Yang penting dia merasa diistimewakan. Itu saja. Selanjutnya dia tak berbuat apa-apa. Kalau diserahkan kalau diserahkan untuk memimpin misalnya, atau diserahkan untuk melakukan sesuatu, dia tidak dapat melakukan sesuatu. Ya, tidak dapat melakukan sesuatu. Ada orang dulu mengatakan orang diletak di depan, ya, dia tak mau. Tapi diletak di belakang dia akan mengganggu. Ya. Itu juga salah satu sifat hurur. Artinya kalau diletak di depan dia tak mampu, diletak di belakang dia pun akan merusak perjalanan. Ya. Jenis-jenis orang yang gurur ahli maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Dengan perkataan mereka ketika berada dalam maksiat. Orang gurur kalau juga dia berada dalam maksiat, dia tetap merasa bahwa maksiatnya oke-oke aja. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, dia kata begitu. Allah Pemurah, tak apalah, ya Allah akan mengampuni kita. Ya, dan kita mengharapkan ampunannya. Pergantungan mereka kepada terhadap harapan itu, sedangkan mereka mensia-siakan dari melakukan amal kebaikan serta berusaha memperelokkan keadaan demikian dengan menamakan angan-angan dan tipu daya. Makanya Nabi pun sudah bersabda kan, wal ahmaq. Ahmaq ini salah satu sifat hurur. Man atba'a nafsah wa hawaha wa tamana 'ala Allah. Selalu berangan-angan. Sedangkan al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang gurur ketika menjadi ahli maksiat, ya,
maka dia terpedaya melalui pemahamannya terhadap Allah, ya, bahwa Allah Maha Pemurah, ya, nanti pun Allah akan ampuni. Jadi bukan dia bertobat, malah dia berangan-angan akan kemurahan Allah. Itu pun sifat ghurur. Ya. Artinya semestinya dia melakukan amal kebaikan, kan Nabi menyuruh menyertakan atau menyertakan amal baik kepada amal keburukan. Atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, ya. Ikuti amal baik itu mengikuti keburukan. Artinya orang berbuat buruk kemudian kita ikuti dengan amal baik agar amal baik ini dapat menghapus amal buruk. Mestinya begitu, tapi dia hanya berangan-angan, tamani kepada Allah, harap Allah Maha Pengasih, Allah tak apalah, dosa kecil aja pun, istighfar pun hilang. Nah, ini juga termasuk orang yang gurur. Ketahuilah bahwa setan tidak akan menggoda manusia melainkan dengan perkataan yang diterima secara zahir tapi secara batinnya ditolak. Ya, akan tetapi Nabi telah menyingkapkan perkara tersebut. Itu setan yang menggoda. Ya. Al-Qais mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang bijak adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk hari setelah mati. Sedangkan orang yang ahmak, dungu adalah orang yang atba'a nafsahu hawaha, ya, yang menundukkan nafsunya kepada keinginan nafsu. Hawa itu adalah keinginan nafsu yang tertinggi, ya, dan berharap, berangan-angan kepada Allah dan nafsunya, dan berangan-angan kepada Allah, berharap tanpa ada usaha. Berharap kepada Allah dalam keadaan seperti itu membuka peluang kepada syaitan mengubah, kepada syaitan ini sambung terus ya tulisannya. Peluang kepada syaitan mengubah istilahnya dengan menamakan raja. Ya. Ya. Tamanni, apa kalau bahasa Melayunya tamanni itu apa? Berangan-angan. Ada istilah angan-angan. Ini mungkin angan-angan diganti dengan harap. Padahal asalnya angan-angan nih. Harap itu raja. Ya. Ini saya waktu menulisnya angan-angan. Berangan-angan. Ya. Nah, syaitan itu mengubah istilahnya bahwa tamanni sama dengan roja, berangan-angan sama dengan harap. Bukan. Kan kalau orang berharap kepada Allah itu akhlak yang mulia. Tapi berangan-angan itu pertanda bahwa dia ahmak. Ya. Dan itu salah satu sifat ghurur, terpedaya oleh nafsu. Ya, artinya dia berbuat dosa, dia lebih berharap, berangan kepada Allah agar bertamanni, itu namanya tamanni, agar diampunkan tanpa melakukan amal atau bertobat, beristighfar banyak-banyak, tidak. Ya. Ini juga ghurur, orang mukmin yang maksiat. Imam Al-Hasan, sebetulnya ini Imam Al-Hasan telah ditanya kepadanya, ada satu golongan yang mengatakan bahwa kami mengharapkan Allah sedangkan mereka lalai dari melakukan amal kebajikan. Lalu beliau menjawab, mustahil, sungguh mustahil. Itu hanyalah angan-angan mereka yang berharap seperti itu. Sedangkan barang siapa yang berharap kepada sesuatu akan terus berusaha mendapatkannya. Harapan itu mendorong dia untuk melakukannya, itu harap. Tapi kalau angan-angan, ya memang itu buayan nafsu, dibuai oleh syaitan, oleh nafsu, ya, bahwa sudahlah Allah akan mengampunkan engkau. Ya, buatlah lagi nanti pun Allah akan mengampunkan. Ya. Dan seburu-buru mereka itu adalah orang yang menyangka bahwa agama hanyalah semata-mata interaksi sesama makhluk tanpa memandang ia sebagai sebuah ibadah dan kewajiban syara yang telah dibawa, ya, yang telah
datang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang telah datang dari Allah dan dibawa oleh Rasulnya, serta berusaha menjauhi dari perkara yang haram ya, dan ditegah. Nah, ini orang yang gurur itu dia menganggap bahwa agama itu yang penting baik-baik saja dengan orang gitu. Dia berbuat dosa, dia tak pikir bahwa ada unsur ibadah. Ya. Itu yang pertama. Kedua, gurur orang yang tekun terhadap ilmu-ilmu syar'i dan akal. Mereka mendalaminya bersungguh-sungguh dan bersibuk-sibuk sehingga mereka lalai dari meneliti amal zahir, memelihara dari terjebak kepada maksiat dan menunaikan ketaatan. Ada orang mendalami ilmu saja sibuk, ya, tapi lalai amal kepada amalnya. Ini juga gurur. Dia merasa semua waktu digunakan untuk menuntut ilmu, ibadah sudah kurang diperhatikan. Ya, bahkan mungkin dia melakukan maksiat, ya, memelihara dari dia tidak dapat memelihara dari jatuh kepada maksiat, tidak, dan dia tidak mampu juga menunaikan ketaatan. Ya, ini ditipu oleh kesibukannya menuntut ilmu. Golongan ini terperdaya dengan ilmu mereka yang menyangka mereka memperoleh kedudukan martabat di sisi Allah. Ya, banyak hadis-hadis orang ahli ilmu kan dihormati, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka lupa bahwa segala ilmu itu tidak diperlukan melainkan hanya karena untuk beramal. Jika tidak perlu kepada amal, tidaklah ilmu-ilmu itu mempunyai nilai kepada orang yang tidak mengamalkannya. Dia lupa bahwasanya kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita disuruh beramal. Karena baru dinamakan amal jika berdasarkan ilmu. Tetapi ketika dia menuntut ilmu, rupanya tidak beramal. Ini juga gurur. Ya. Jadi ilmu ditumpuk-tumpuk banyak, tapi amal kurang. Ya, amal kurang. Ya. Maka tak ada artinya ilmu itu. Memang ulama mengatakan al ilmu bila amal yakun, wal amal bila ilmin la yakun, katanya. Ilmu tanpa amal, ilmu tetap ada. Tetapi amal tanpa ilmu, amal tak ada, tak jadi. Ya. Ilmu meskipun tak diamalkan, ya jadi. Ya. Sebetulnya bukan memuliakan orang itu, tetapi ilmu yang ada pada orang itu tetap mulia. Ya. Nah, maka seperti takwa misalnya, takwa itu kan tidak dapat diciptakan oleh ilmu. Ilmu itu tidak dapat menciptakan takwa. Ya, takwa itu diciptakan oleh amal. Katakanlah secara kasbiyah, hanya amal yang boleh menciptakan takwa. Tapi amal yang berdasarkan ilmu. Ya, amal yang berdasarkan ilmu. Jadinya takwa itu diciptakan oleh amal. Amal yang berdasarkan ilmu. Kalau ilmu saja tak dapat. Itu, nah orang-orang yang di Al-Quran pun Allah mengumpamakan masalul ladzina hummilut taurah tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, artinya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya, seperti lori lah, ya. Atau kalau lori makhluk, ya, artinya mission, ya. Seperti keledai itulah yang sesuai, ya. Keledai kan dibawa seperti lori, ya, untuk angkut kitab-kitab, ya. Ya, tapi ya, keledai tetap tak paham apa-apa. Begitu juga orang banyak ilmu tapi tak mengamalkannya, itu pun hurur dengan ilmunya. Dia rasa sudah aman, selamat dengan ilmunya. Antara golongan-golongan dari jenis ini ialah ini saya mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin dan Talbisu Iblis. Ilmu boleh membuat orang boleh memperdaya karena kurangnya kedalaman amal atau kebersihan hati. Semuanya ilmu, ya. Ini kan bicara tentang ilmu-ilmu, ya, yang membuat orang menjadi gurur. Antara golongan-golongan dari jenis ini ialah orang yang sibuk dalam ilmu hadis dan menghimpun riwayat-riwayatnya sahaja, tidak yang lain. Di samping dia meninggalkan pengamalan dengan hadis-hadis tersebut. Zaman Imam Bukhari
dia adalah ahli hadis, tetapi Imam Bukhari saja, ya, ketika dia menulis kitab Sahih Bukhari itu, dia tak tulis kalau hadis ini belum dia buktikan sampai kepada orang yang dia boleh pastikan bahwa ini sahih. Ya, tak ditulis. Kedua, sebelum dia mengamalkan hadis ini belum menulis. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam ya, semua ulama hadis. Sebelum dia mengamalkan, nah, setelah dia betul-betul cari riwayatnya sahih, baru dia amalkan. Setelah dia amalkan, baru dia tulis. Dan menuliskannya pun satu hadis itu 2 rakaat salat. Menulisnya dalam keadaan bersih dari hadas, baru dia tulis. Maka ketika Imam Muslim bertemu kepada Imam Bukhari, Imam Muslim sedang mengaji hadis dengan Al-Imam Al-Khurasani. Ya, Imam Khurasani pun guru Imam Bukhari. Maka Imam Muslim mengaji kepada guru Imam Bukhari. Tetapi setelah jumpa Imam Bukhari, dia pindah kepada Imam Bukhari. Ini kan ada kisah gurunya Imam Bukhari itu dengki kepada Imam Bukhari, ya, bahkan menghasad Imam Bukhari karena tiba-tiba muridnya jauh lebih hebat daripada gurunya. Nah, Imam Muslim itu ya, bertanya kepada Imam Bukhari ketika beliau meriwayatkan hadis demi hadis, ya, riwayatnya semua dihafal nama-namanya, bahkan sejarah rawi-rawinya dia jelaskan, dia terangkan, dan semua sifat-sifatnya semua diterangkan. Maka Imam Muslim itu menangis di depan Imam Bukhari. Wahai guruku, bagaimana engkau boleh hafal semua itu? Untuk menuntut ilmu itu karena Allah, jangan karena dunia. Dan terus ilmu hadis dan menghimpunkan riwayat-riwayatnya saja, tidak yang lain di samping dia meninggalkan pengamalan dengan hadis-hadis tersebut, malah dia berani mencaci kepada para ulama dan ahlinya dari hadis, para fuqaha dan selain mereka. Ya, kan ada saudara kita juga golongan orang yang merasa ahli hadis, dia himpun ahli hadis, tapi sering menghina ulama-ulama, bahkan tidak percaya kepada ulama mazhab. Dia akan mengata ulama ini kurang pengetahuannya terhadap hadis dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ghurur. Kedua, orang yang sibuk dalam ilmu halal dan haram, yaitu ilmu yang dinamakan fiqh. Mereka membuat tipu helah dalam menolak sebagian dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, mempertahankan hak-hak dan memperindahkan cara-cara dengan alasan-alasan syarak sehingga ahli maksiat berani melakukan dosa-dosa mereka. Ada seorang yang mempermainkan hukum halal haram karena dia paham terhadap hukum halal haram, maka dia main-mainkan. Ini boleh, ini ya, ini tak boleh lah, bolehlah sikit-sikit dan sebagainya. Ini halal haram sikit lah. Ya, ini juga ghurur. Bahkan dia sering berpendapat bahwa boleh haram itu menjadi halal dengan cara-cara tertentu. Itu pun ahli fiqh. Semuanya itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Timbulnya istilah muhallil. Kan ada ulama dulu ada membolehkan muhallil. Itu juga permainan. Dikira halal haram itu permainan. Ya. Seperti hukum negara misalnya. Ya. Seperti hukum negara ini, kita naik kereta lalu kita kan ada traffic light kan, merah mesti berhenti, hijau berjalan. Tapi kalau pukul 2 pagi tak apalah, jalan terus. Itu boleh lah kan? Ya, bolehlah sikit. Ya. Tapi kepada Allah tak boleh lah, karena kita bukan berhadapan dengan situasi ini tak ada kereta kosong, ini tak ada elatnya, tak. Ya. Allah kata tak boleh, gitu. Lain dengan melanggarlah, jangan kata boleh. Ya. Jangan kata boleh. Misalnya begini, orang lepas sholat karena tidur, kan? Orang lepas sholat karena tidur, subuh misalnya. Orang lepas karena tidur kan tak ada hukumnya. Tapi kalau malam-malam setiap hari dia memang lewat dan tidur, jangan beralasan dengan hukum fikih bahwa dia boleh. Nah, ini pun gurur. Paham ya? Kan orang terlepas sholat karena tidur kan ya,
Tak ada hukumnya, orang tidur tak boleh dihukumkan dia lepas sholat karena tidur, ya. Sudah tak dosa. Ya. Tetapi kalau setiap hari dia tidur lewat dan subuh lepas, jangan bersandar kepada hukum boleh karena tidur, itu sudah tak betul. Ya, karena dia tidak mengatur cara hidupnya yang betul. Dan ini pun ghurur kepada pengetahuannya, ya, kepada halal haram, ghurur. Nah, seperti itu. Atau ada orang jika talak 3, ya, baru boleh nikah kalau dia nikah dengan orang lain. Lalu dia buat, ya udahlah kamu nikah sekejap terus cerai nanti kawin. Ini ada muhalil, ini pun ghurur. Ya, memang ada ulama berpendapat begitu, ya masuk ke dalam ghurur. Artinya ulama-ulama yang betul-betul komitmen, ulama-ulama yang betul-betul soleh menolak pandangan itu, karena itu, ya, memain-mainkan hukum halal haram. Kemudian dan orang-orang yang paling tertipu di antara mereka adalah orang yang mendakwa alim tentang Allah, makrifat. Dia menganggap dirinya ahli makrifat, nama-namanya dan segala sifat-sifatnya. Sedangkan pada masa yang sama mereka lalai beramal. Ya. Jika cakap makrifat sampai ke langit 7 itu, sampai martabat 7, amalnya tak ada. Ya, menyia-nyiakan perintah Allah dan batasan-batasannya. Bahkan dia seolah-olah lupa pada firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya ulamalah yang hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Dan keburukan orang terakhir ini adalah orang yang berkata iman itu di dalam hati, padahal pada hakikatnya dia tidak memiliki sedikit pun iman. Dari iman yang diingin dan diridhoi oleh Allah, sama ada di dalam hatinya maupun di luar hatinya. Dia sudah makrifat, jadi ya, jika makrifat itu sudah sampai ke Allah, ya, amal itu kena tak nampak lah. Ya, bukan tak nampak, memang tak ada amal pun. Ya, dia kata iman itu siapa tahu dalam ini. Nah, padahal orang jika ada isinya maka keluar bau isinya itu. Ya. Ketiga, ini tentang ilmu, ya, semuanya tentang ilmu. Ya, ilmu. Yang kedua itu, yang ketiga gurur orang yang menekuni ilmu dan amal. Ya, kalau tadi ilmu saja, sekarang ilmu dan amal sekali. Kemudian mereka senantiasa melaksanakan segala ketaatan yang zahir, meninggalkan maksiat. Ini memang amalnya banyak, maksiat pun dia jauhi. Namun mereka tidak pula menjaga hati-hati mereka untuk menghapus sifat yang tercela, seperti takabur, bangga, hasad, mencari pangkat kedudukan, menginginkan sesuatu yang buruk terhadap teman, mengharapkan orang jatuh, mengharapkan orang kalah, mengharapkan orang bodoh. Dan keadaan seperti ini umpama seorang lelaki yang elok pintu rumahnya tapi membiarkan sampah sarap di dalam rumahnya. Apa sampah sarap? Oh, ada. Amalnya Masya Allah, pakaiannya pun nampak alim, soleh. Memang dia tak bermaksiat, tapi di sininya rosa. Ya. Dia dengki, dia tak mau ada orang lain lebih hebat dari dia. Ya, ini pun ghurur disebabkan ilmu dan amal tuh. Disebabkan ilmu dan amal. Artinya orang berilmu dan beramal, jika tidak dibersihkan hatinya, berpeluang ilmu dan amalnya menipu. Artinya kena ghurur itu penyakit nafsu. Di dalam diri kita ini ada nafsu. Itu sebab agama itu mesti sempurna, akalnya, hatinya, zahirnya, batinnya. Jika tidak ada peluang nafsu syaitan untuk menggodanya dan membuat dia ghurur. Ya. Dan orang-orang yang paling terpedaya di antara mereka adalah orang yang mengetahui keburukan akhlak-akhlak itu, namun mereka telah ujub dengan diri mereka sendiri, yang mana mereka menyangka mereka telah terlepas dari akhlak-akhlak rendah itu dan merasa mereka lebih luhur dari di sisi Allah, sehingga mereka merasa tidak akan diuji dengan hal itu. Dia tahu akhlak buruk itu, tahu, bukan tak tahu. Tapi dia merasa bahwa dia tak punya akhlak itu. Kenapa? Karena dia hebat, tinggi, jadi boleh melakukan itu. Kamu yang tak boleh. Ya, kamu orang yang ya rendah biasa saja, ya, tak boleh berakhlak buruk. Tapi kalau dia tak merasa itu buruk karena dia membolehkan dirinya berbuat apa. Ya, itu karena dia memang ilmunya banyak, amalnya luar biasa. Jadi kalau dia misalnya mencaci sedikit, oke-oke saja. Tapi orang lain tak boleh. Nah, ini ya juga adalah ghurur. Ya.
Keempat, gurur orang yang menekuni satu bidang ilmu, orang yang mensucikan jasad, menghiasi jasad dengan ketaatan, menjauhi segala maksiat yang zahir, menjaga hati, sudah. Ya, dia jasadnya dihiasi, ya, artinya dengan pakaian-pakaian yang soleh, ya, dan dihiasi dengan ketaatan, selalu berada di tempat yang taat, menjauhi segala maksiat yang zahir, tak nampak dia melakukan maksiat zahir, juga menjaga hati dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membuang sumber akhlak-akhlak buruk darinya. Akan tetapi mereka melakukan semua itu dan lalai pada sebahagiannya karena tidak sadar ada kewajiban melakukan perkara demikian hanyalah semata-mata karena Allah, tulus untuk mendapatkan keredaannya, bukan kepada selainnya. Ini makin dalam. Dia beramal, dia menjauhi maksiat, dan dia mencoba untuk berakhlak, dan tetapi lupa dia melakukannya bukan karena Allah, bukan untuk mendapat keredoannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya wali, soleh. Dia berusaha untuk menjadi orang baik. Ini pun gurur, ya oleh upayanya, oleh amalnya yang, ya, ilmunya dan amalnya yang luas itu. Kelima, gurur orang yang sibuk dengan memberi nasihat dan peringatan. Ya, para dai, ya, termasuk al-fakir lah, ya, dijemput, memberi nasihat, memberi peringatan. Ini pun berpeluang untuk gurur. Ya. Menerangkan akhlak yang terpuji dan tercela serta membersihkan hati. Bila cakap akhlak, bila cakap, ya, selesai semua. Ya, orang menyangka bahwa kita menjelaskan akhlak-akhlak itu kita semua punya. Ya, padahal kita boleh membaca pun. Ya. Tetapi terlintas di dalam hatinya bahwa dengan melakukan ini saja dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Termasuk orang-orang yang ikhlas dan zuhud. Padahal jika ada dari teman-temannya yang unggul dan dipuji di hadapannya atau disukai oleh orang, mereka menjadi baik di tangannya, niscaya kamu mendapatinya mati karena kegundahan hati dan hasad. Ya, dia tak terima ada orang lain yang lebih hebat. Ya, tapi dia menasihati, kita tak boleh dengki, iri hati, kita boleh sombong, kita habis semua akhlak diterangkan. Tapi kalau jika lihat orang ternyata ada yang memang zuhud, yang alim, yang berakhlak dan mendidik orang, dan lahirlah orang soleh dari tangan dia, dia tak terima itu. Mungkin karena hasadnya, ya, dia sakit hati, dia mungkin tak mati, tak sanggup melihat orang hebat. Itu juga penyakit. Ya. Dan itu penyakit ulama, ya, tak mampu, ya, pengsan dia ngelihat ada orang yang hebat, sangat hebat, ya, soleh sangat. Itu jika ada penyakit gurur, dia tak terima. Orang yang berlebihan dalam memberi peringatan tetapi sibuk dengan mengucapkan kata-kata aneh dan ganjil, perkataan-perkataan karut, menggunakan hadis-hadis yang direka dan hikayat-hikayat, dongeng yang palsu, membuatkan ucapan-ucapan seperti itu menimbulkan kekeliruan pada orang lain, orang ramai. Karena untuk mengambil perhatian orang lain, dia kena cari yang unik-unik, yang aneh-aneh, ya, yang justru, ya, tidak membuat orang paham kepada agama, tidak membuat orang taat. Ya, itu juga merupakan gurur. Keenam, gurur orang yang zuhud pada harta dan qanaah. Ya, orang zuhud berusaha untuk menjauhi harta, ini pun menjadi gurur, menggunakan pakaian dan mengambil makanan dengan sedikit. Dia menjadikan masjid-masjid sebagai tempat tinggal, dan dia menyangka bahwa dia telah mencapai tingkatan zuhud dan merasakan inilah agama yang dituntut oleh Allah. Dan yang paling buruk di kalangan mereka, orang yang menjadikan wajad, perasaan yang lahir dari hati nurani, ya, menggoyang-goyangkan badan dan melakukan berbagai bentuk gerakan napas, suara sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bila dia berzikir Allah, dia tunjukkanlah bahwa dia betul-betul orang yang ahli zikir. Ya. Jika sudah berzikir, artinya dia mengira bahwa dengan begitu saja dia dah betul-betul orang yang dekat kepada Allah. Dan, ya, atau mungkin dia akan duduk jauh dari orang, kan zuhud, ya, jauh dari orang, dia tanam pokok sendiri apa semua, lalu dia merasakan inilah agama yang paling benar, itu zuhud.
Ya, dia ketika memandang seorang ulama tuan guru yang tidak melakukan seperti dia, jauh duduk di goa misalnya, makan dari tanaman sendiri apa semua, ya, dia tengok masih ada ustadz, ulama, tuan guru yang masih bercampur dengan orang, itu tak betul, itu campur dengan kotoran apa semua, itu pun juhud. Gurur maksudnya. Ya. Ada orang-orang begitu, dan jika memberi nasihat kepada orang, kau jauhi dunia lah, disuruh duduk macam dia juga, itu pun gurur. Ya. Padahal orang ada duduk mengabdi kepada pelajar, ada orang duduk mengaji, mengabdi kepada masyarakat, ada orang duduk mengabdi kepada ekonomi, kepada politik, kepada, ya, semua ada tempat ibadah masing-masing. Ya. Jangan dikira orang yang sudah duduk di goa itu selamat daripada gurur. Ya, tak selamat. Ya, orang mungkin yang mengajar masyarakat, yang memberi nasihat orang, yang duduk di kerajaan, yang duduk di mana-mana tempat, akan ada gurur. Orang yang sudah jauh pun duduk di goa pun gurur pula, karena masih ada tubuhnya, nafsunya dalam dirinya itu. Ya. Itu gurur. Ya. Dan 7, gurur orang yang mendakwa alim tentang ilmu ma'rifat, musyahadah. Telah melalui maqamat dan akhwal, dan dia menyangka ilmu yang diperoleh adalah lebih tinggi dari ilmu orang-orang yang terdahulu dan kemudian. Maka dia melihat kepada orang lain dari kalangan ahli ilmu dengan pandangan yang merendahkan lebih-lebih lagi terhadap orang muslim awam. Nah, orang mendakwa, ini mendakwa ini mengaku diri alim makrifat, musyahadah kepada Allah, cakap Nur Muhammad, cakap martabat 7, cakap tentang Allah apa semua, ya, padahal bodoh, ya, terhadap ilmu syariat, bodoh, ya. Akhirnya dia merasa lebih tinggi dari orang-orang yang soleh. Ya, mungkin kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun dia lagi hebat, no. Ya. Lalu dia melihat orang kalangan ahli ilmu itu rendah. Macam mana orang makrifat merendahkan orang punya ilmu? Kan begini, ulama itu memang pernyataannya begini. Para ulama yang ijtihad bizannih, melahirkan ilmu-ilmu hukum hakam, fikih dan ilmu-ilmu pembahasan akidah yang lainnya. Itu semua memang bizon. Artinya zon itu kan dengan pemahaman akalnya, kealimannya, keilmuannya terhadap nas-nas agama, dan jadi alim, jadi ulama. Dinyatakan di situ ulama berijtihad melahirkan hukum hakam, ya, atau pandangan-pandangan tentang sifat dan asma Allah yang benar, memang itu dari zan. Dan kemudian para aulia, para ahlillah, ketika dia berbicara itu bukan bizan tapi bil yakin. Ya. Ijtihad ulama itu zan, tetapi ungkapan hakikat dari ulama, dari aulia itu adalah yakin. Namun dia lupa bahwa zan dan yakin itu Allah yang beri. Jadi tidak mungkin orang memiliki ilmu hakikat tiba-tiba merendahkan para ulama yang memahami ilmu-ilmu Allah yang memang dari zan, lalu dia memandang rendah. Ini berarti dia tidak dapat hakikat. Jika dia mendapatkan hakikat, dia tahu bahwa ini dari Allah, itu dari Allah, dan tidak ada bezanya. Itu hanya alat yang dijelaskan bahwa dia bizanni, yani bi aqlih, dia bi yaqini, yani bi qalbi, dengan hatinya, ini dengan akalnya. Akal dan qalb adalah alat idrak yang Allah ciptakan untuk memahami Allah dan kalam Allah. Jadi jika ada orang ahli hakikat merendahkan orang ahli ilmu, ya, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya ilmu syariat. Itu menandakan bahwa dia bodoh, dan itu ghurur dengan ilmu yang dia pahami, bahwa dia memiliki ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Ya. Bersepanjang abad ulama ahli sufi, ya, aulia, itu dia sangat menghormati ulama fuqaha, karena ulama fikih itu menjaga zahir agama dan nusus alfaz agama agar tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Dia jaga tuh, tidak timbul ayat, ungkapan, kata-kata yang ini penjagaan Allah yang
Allah anugerahkan kepada para ulama itu. Ya. Orang hakikat sering menggunakan kata yang menyalahi itu sebab orang pikir marah. Ya. Dan sepanjang abad orang sufi jika terkeluar kata-kata, pilihan kata yang menyalahi nas zahir, ya, kemudian dikritik oleh ulama fuqaha, dia patah balik, dia buang, dia ganti. Ya. Kalau masih salah, dia buang lagi, dia ganti. Tidak pernah melawan. Ya, kenapa? Kedua-duanya menjaga zahir agama dan satunya menjaga batin agama. Gitu. Nah, ketika dia nak zahirkan dalam bentuk lafal, maka mesti tidak menyalahi zahir lafal nas agama itu. Sebenarnya begitu. Ya. Jadi tidak ada bedanya orang yang memahami agama bizannih dengan biyaqinih, kedua-duanya adalah min fadlillah. Ya, ini ghurur juga orang-orang yang seperti itu. Dan buruknya mereka karena menyangka bahwa Allah tidak perlu kepada amal zahir dan berkata segala amal zahir tidak ada nilainya, tetapi yang dipandang itu hanyalah hati. Sedangkan hati-hati kami dipenuhi dengan cinta Allah, kata mereka. Sudah sampai dan bertumpu kepada keribaan Tuhan. Mereka yang paling buruk adalah orang yang mendakwa telah mencapai martabat yakin dan mereka mengaku bahwa dengan martabat ini telah terlepas dari segala urusan syarak sama ada zahir dan batin, karena mereka menerima langsung dari Allah yang maha tinggi. Dan keadaan demikian dengan ketinggian yang luhur dan agung, nah, itu pun termasuk gurur. Ya, bahkan sampai ke tahapan mereka tidak perlu sholat karena sudah sampai kepada Allah. Bahkan kalau tinggal sholat tak apalah karena Allah selalu ada di hati, itu sudah gurur teruk. Ya, sudah umpama penyakit itu udah penyakit yang teruk lah, penyakit gururnya tuh. Ya. Dan apa yang dia tahu ini adalah pengetahuan ilmu. Ya, sekarang ilmu adalah ilmu dengan akal. Meskipun dia tahu ilmu hakikat itu ilmu saja. Ya, ilmu. Meskipun dia hafal ya, istilah-istilah ilmu hakikat dan Allah bagi dia paham, tapi tetap ilmu. Ya, sedangkan ahli hakikat bukan ilmu dulu. Tak diungkap, ketika tak diungkap, ya, ketika tidak diungkap oleh mereka, ya, karena orang mengungkapkan hakikat itu karena kepandaian ilmu sebetulnya. Ya. Katakanlah Al-Imam Ibn Arabi dia punya kepandaian bahasa yang tinggi dan memahami bahasa-bahasa filsafat, dan dia memang suka menyusun kata-kata yang indah dan simpel gitu. Jadi ketika dia mengalami syuhud, mendapatkan hakikat, dia boleh mengungkapkannya dengan indah dan baik dan benar. Ya, sementara ada orang yang tak mampu mengungkapkan karena memang tidak mempunyai kepandaian itu. Tidak berarti yang pandai mengungkapkan ini lebih tinggi daripada orang yang tidak pandai mengungkapkan. Ya. Artinya ketika diungkapkan maka menjadi ilmu. Kalau kita diberi paham oleh Allah untuk memahami ungkapan-ungkapan hakikat ini, tidak berarti bahwa kita ahli hakikat. Dan ghurur baru memahami sedikit, oh rasa sudah ini Allah nih, ya, ini orang tak betul, ini itu adalah ghurur. Ya. Kedelapan, gurur orang yang tinggal berhampiran di Mekah dan di Madinah. Ya. Orang-orang yang senantiasa berada di masjid-masjid sedangkan dia meninggalkan urusan agama untuk berdakwah dan berjihad, dan tipu daya yang paling buruk adalah orang yang beruzlah, mengasingkan diri dari manusia dan menyangka bahwa tidak ada kebaikan kecuali beruzlah dan tidak bercampur gaul, berinteraksi kepada orang ramai, dan lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Ya. Orang mukmin, seorang mukmin yang bercampur gaul dengan orang ramai dan bersabar dengan kerenah mereka lebih mulia dari mukmin yang tidak bercampur gaul dan bersabar dengan kerenah mereka. Karena itu apa? Gangguan. Ya. Sebagaimana yang telah diketahui, adapun uzlah pada sebagian waktu untuk bermuhasabah, koreksi diri, beribadat kepada Allah dan memperkuatkan ibadah untuk menjaga kesinambungan dakwah dan ibadah adalah suatu urusan penting yang telah disepakati oleh ulama. Kalau uzlah suluk yang kita menyebut suluk itu tarbiyah,
Yaitu untuk memperkuat ibadah dan untuk memperkuat hubungan kepada Allah itu lain. Tetapi ada orang yang langsung berujlah seperti tadi yang orang beruzlah. Sebetulnya orang yang beruzlah adalah hukuman atau sebuah bentuk ilaj. Apa ilaj itu? Pengobatan. Sesuatu yang dibuang, sesuatu yang dihalang, sesuatu yang ditutup, itu adalah penanganan manusia terhadap yang buruk-buruk. Contoh misalnya orang di penjara, kan ditutup, tak boleh bergaul dengan orang. Ini berarti sedang diobati, sedang dihukum. Atau hukuman itu kan pengobatan, ya, ilaj. Orang yang jahat sangat, kalau ditakjir belum berubah, kemudian dihukum belum berubah, maka nufia, dibuang jauh itu kan dihalang. Ya. Nah, salah satunya uzlah, khalwah, suluk. Ya, dalam teori pengobatan hati yang buruk, yang rosak, maka orang diuzlahkan, dijauhkan. Ini adalah diobati. Ya. Jadi sesuatu yang dihalangi, yang ditutupi itu adalah pengobatan. Bukan dia hebat, sebetulnya, gitu. Tapi orang ghurur menyangka, oh dia jauh. Ya, dia hidupnya di masjid-masjid, dia hidupnya dia tak tahu dakwah, tak tahu dengan mengurus masjid ini. Betul, mengurus masjid mulia dan sebagainya, tapi jangan membuat jadi gurur. Ya, jangan menjadikan dia gurur. Ya. Sebagaimana yang telah diketahui, adapun uzlah kalau uzlah sebagian waktu itu boleh. Lalu kesembilan, gurur orang yang menunaikan apa yang telah dipardukan oleh Allah kepadanya, namun dia memandang ringan, meremeh-remehkan amalan-amalan sunnah. Dan orang yang lebih terpedaya dari itu adalah mereka yang mengabaikan segala urusan agama dan pengalamannya. Ya, firman Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi ya, orang yang melakukan yang pardu-pardu itu pun gurur. Akhirnya amalan-amalan sunnah yang kecil-kecil dia ternak. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Itu pun gurur. Padahal kalau dia sholat pardunya betul, akan membuat dirinya baik. Tapi karena gurur, maka ibadah pardunya tak jadi. Ya. Ke-10 orang yang bersemangat membina masjid-masjid, tempat-tempat pengajian dan sebagainya agar ditulis, diingati namanya. Dia menyangka dengan berbuat demikian akan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sebenarnya dialah manusia yang paling jauh dari Allah. Lebih-lebih lagi dia menggunakan dari sumber yang haram untuk membina binaan-binaan itu. Ini mengkritik dulu para emir-emir kan. Dia maksiat tapi masjid banyak dibina. Ya, dianya maksiat. Artinya emir-emir itu wali-wali ahad, ya, istrinya gubernur-gubernur, ya. Ya, dia bina masjid, tapi dia maksiat hari-harinya. Dia merasa, wah, saya sudah bertaat kepada, jadi dia gurur dengan amalnya ini, ya, gurur dengan amalnya itu. Orang seperti itu biasanya kalau dia disuruh menyumbang, ya, menderma kepada pembinaan manusia agar soleh, tak mau. Ya, dia nak bagi benderma untuk pelajar, dia tak mau. Dia lebih mau membina yang hebat-hebat tuh. Ya, padahal itu masjid siapa yang isi kalau bukan pelajar? Ya, tapi dia tak mau. Ya, justru mereka para aulia, orang-orang soleh, ya, waktunya, pikirannya, hartanya untuk membina manusia, bukan membina binaan batu. Ya. Nah, orang merasa bahwa dia sudah bina masjid, bina ini, bina itu, bina, ya. Dia merasa oke, dan dia maksiat, ya, tidak terhalang. Ya. Walhal jika diminta dari mereka 1 sen pun sedekah yang mana tidak akan disebut namanya, dari sedekah itu saya dia tidak mana. Ya. Ya, kalau memberi yang dia tak namanya tak tersebut memang dia susah berat. Ya, itu pun gurur. Ya, katakanlah orang-orang kaya, orang-orang, ya, dia nak bagi sumbangan derma kepada orang fakir miskin pun, orang fakir miskin suruh beratur tuh agar orang nampak dia memberi. Ya, tetapi kalau dia memberi orang tak mengenalnya, orang tak tahu, maka dia akan malas, dia akan tak mau. Itu gurur dari amal itu.
Ke-10 gurur orang yang 11 gurur orang yang bersungguh-sungguh mencari harta dan memperbanyaknya. Dia telah menyia-nyiakan umurnya dengan urusan itu, namun dia tidak pula menunaikan hak Allah. Ini lagi gurur. Ya. Ke-12 gurur orang yang berpaling dari mencari kehidupan dan rezeki, karena menyangka itulah kehidupan yang zuhur, padahal dia lupa sabda Nabi, inna minaz zunub zunuban la yukaffiruha illal ham fi talabi rizq. Ada orang yang tak nak mencari rezeki, jadi dia zuhud, ya tadi itu. Ya, contoh yang tadi inilah gurur nih, orang yang duduk di hutan sendiri, tanam-tanam sendiri, ya. Lalu ketika orang mencari rezeki, ini dunia sekarang ekonomi kafir, ini tak halal, jadi hati-hati kamu makan cili-cili haram, bawang-bawang haram, gula garam haram, lebih baik kau tanam sendiri, karena itu pun gurur, ya, gurur. Ya. Karena ada satu dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat dan puasa, tapi dihapus oleh keletihan mencari rezeki. Ke-13 gurur bagi pemilik-pemilik harta dengan menghadiri majelis-majelis zikir dan menjadikan perkara itu sebagai adat, karena keyakinan mereka bahwa melazimi majelis-majelis seperti itu telah memadai dan tidak memerlukan mereka beramal, membayar zakat, memberi infak atau memberi bantuan kepada orang ramai. Dan orang kaya pun gurur. Orang kaya dia banyak puasa, orang kaya dia banyak qiyamul lail, tapi ya, tidak mendermakan hartanya yang banyak itu kepada fakir miskin. Dia merasa ini tidak perlu, sudah, kenapa? Amal saya sudah banyak, ini oke, tak apa, sudah diganti dengan ini, pun gurur. Ya, gurur dengan amalan itu. Padahal orang kaya ibadahnya adalah membantu orang miskin. Tak payahlah dia qiyamul lail, tak payahlah sholat sunnah, ya, puasa sunnah, ya. Kalau dia tak hadir majelis zikir pun tak ada masalah. Ya. Ya. Ada orang juga orang kerajaan lah, pelayan masyarakat rakyat lah. Ya. Dia rajin hadir majelis zikir itu. Dia, ya, kalau dia menderma pun mesti naik namanya, kalau tak mau. Ya. Jadi orang memang dari harta itu pun akan membuat orang gurur. Ya. Ke-14 dan yang buruk bagi mereka semua itu adalah gururnya orang yang mengira bahwa dia telah berbuat baik, tetapi amalannya di sisi Allah pada hari kiamat menjadi seperti debu yang berterbangan. Ya. Mereka terdiri dari beberapa golongan, antaranya ada orang yang amalnya banyak, tetapi di sisi Allah rupanya dianggap seperti debu, tak ada artinya. Ini orang-orang ini adalah yang pertama, orang yang melakukan dosa kemudian dia meremehkan dan menganggapnya ringan, padahal dosa itu menjadi sebab kebinasaannya. Ini orang yang tahkiru zunub. Ya, iyyaka wal muhaqqirat, kata Nabi. Hati-hati kamu merendahkan dosa-dosa kecil. Ya, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu kira itu remeh temeh saja, padahal di sisi Allah agung. Jadi kita jangan memandang bahwa ini dosa kecil. Tak. Dosa kecil dan dosa besar itu hukum fikih. Adapun orang kedua-duanya berdosa kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kalau diremehkan ini termasuk gurur paling buruk. Orang yang memperhias baginya amal yang buruk namun dia melihatnya sebagai amal yang baik. Orang yang diperhias baginya, orang tidak ingin dilihat baik oleh orang, maka dia tunjukkan bajunya macam orang, macam pang gitu, tapi dia merasa bahwa hatinya baik. Ya. Ini pun gurur. Ya. Artinya dia perhias baginya amal yang buruk, namun dia melihatnya sebagai amal yang baik dengan menutupi diri untuk tidak dipandang orang baik. Itulah amalan yang paling baik. Itu pun gurur. Ya. Dia bahkan menggunakan istilah yang dipakai oleh satu ucapan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah berkata begini, zayyinu anfusakum bil ma'siyah wala tuzayyinu bil ma'rifah. Padahal maksudnya adalah kamu jangan menunjukkan bahwa kamu orang marifat, lebih baik kamu tunjukkan bahwa kamu orang maksiat. Tapi dia salah memahaminya, maka ya, dia pakai baju atau dia tunjukkan dirinya macam bukan orang taat, karena dia merasa orang taat perlu ditutupi agar orang tak tahu. Ini pun gurur juga. Ini gurur yang terburuk.
si orang yang beramal soleh tetapi dia melakukan kezaliman, lalu dia menyangka bahwa amalan itu akan menyelamatkannya, kemudian muncul kepadanya sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena demikian sabda Nabi, apakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Sahabat menjawab, orang muflis sebagaimana kami tahu ialah orang yang tidak mempunyai dirham. Lalu Nabi bersabda, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanati fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi akhadha min khatayahum patarahat alaihi summa turiha finnar. Paturihat alaihi summa turiha finnar. Sesungguhnya orang yang muflis adalah dari umatku, datang pada hari kiamat nanti dengan membawa sholat, puasa, zakat, dan dia datang sedangkan ketika di dunia dia telah mencaci fulan, menuduh fulan, makan harta orang, membunuh dan memukul, lalu diberi kepada orang ini dari pahalanya dan orang yang ini dari pahala yang lain. Dan apabila habis semua pahala kebaikannya itu, sebelum terlunas apa yang ditanggungnya, diambil pula dosa-dosa mereka dan dicampakkan kepadanya. Ya. Dia memang banyak amal ibadahnya, banyak, semua oke lah, tetapi dia sering mencaci ini, ya, menyakiti ini, memukul itu, memakan harta ini, menipu itu. Begitu datang, Allah stop dulu, kemudian ya kebaikan dia Allah bayarkan dulu orang-orang yang disakitinya. Ya, rupanya tak cukup kebaikannya karena banyak sangat orang yang disakitinya dan perbuatan buruknya. Lalu sebagai gantinya keburukan orang-orang itu dibagi ke dia. Ya, kebaikannya habis, ya, keburukannya bertambah. Inilah yang dikatakan datang membawa amal yang banyak, tetapi Allah di depan Allah hilang, ya, seperti debu, ya, hilang. Itu pun semua karena gurur. Dan yang paling buruk mereka itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis sahih. Inna min ummati man yaji'u bi hasanatin amsal jibal tihama bayda fayaj'alullaha haba'an mansura wa hum qaumun min jildadikum yatakallamuna bi alsinatikum yasumuna wa yusalluna fayakhuduna min al-lail kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahim tahaku idza arada lahum syai'in sirran haraman akhadhuhu fa adhadallahu a'malahum. Ini yang paling buruk, bahwasanya dari umatku ada orang membawa kebaikan, amal baik sebesar gunung-gunung Tihama, gunung Madinah, putih-putih, artinya amal soleh. Tetapi Allah menjadikannya seperti debu yang bertebangan. Siapa mereka? Mereka adalah satu kaum, ya, min jildatikum, artinya satu kaum min jildatikum adalah dari kaum orang yang hebat-hebat, ahli ibadah dan beramal dan berbicara dengan bahasa kamu, kan ini kepada para sahabat. Ya, bicaranya tentang agama, tentang, ya, tentang dakwah, tentang, dan banyak puasanya, banyak sholatnya, bahkan dia melakukan malam seperti mana kamu para sahabat. Tetapi dia adalah orang yang jika dia berdua-dua dengan yang haram, dia melanggarnya. Ya, dia melanggarnya yang haram. Jika mereka terdedah kepada sesuatu yang dalam keadaan tersembunyi dan haram, maka dia mengambilnya. Maka Allah hilangkanlah segala pahala amal mereka. Nah, ini adalah orang-orang yang gurur, ya, orang-orang yang gurur. Kemudian bagaimana mengendalikan sifat gurur? Ada dua perkara yang efektif mengendalikan sifat gurur. Pertama, bersuhbah kepada seorang pendidik akhlak yang sempurna. Karena suhbah membawa kepada penghapusan sifat gurur dan sombong secara berangsur yang akarnya berada pada sifat nafsu, marah, ghadab. Ya, suhbah dapat mengubur dan menurunkan wabah ini dari dalam hatinya serta sekaligus menanamkan sifat takut kepada Allah dan melatih diri di atas itu. Ya. Maka orang-orang dahulu, para ulama, ya, ketika dia berilmu, beramal dan sebagainya, maka timbul sifat-sifat buruk dan gelisah dengan sifat buruk itu. Apa yang dia cari adalah orang yang
telah selamat dari sifat itu dan dia jadikan sahabat agar dia memarahinya, menasehatinya, menunjukkan keburukannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah tujuan mereka mencari guru itu adalah untuk menanggalkan dirinya. Maka ada ungkapan begini: jika zikir itu mengusir syaitan sebagai hijab, jika mujahadatun nafas itu adalah untuk melawan nafsu syahwat, dan suhbah itu adalah untuk menanggalkan keakuannya, ananiyahnya. Artinya guru itulah yang akan menanggalkan keakuanmu. Ya, karena jika kita kepada guru masih menunjukkan keakuannya, maka berarti tidak ada obat lagi untuk dia menjadikan dirinya hamba Allah yang zalil, yang hina. Ya, maka suhbah kepada guru itulah yang akan menghinakan dia. Nah, ketika orang dahulu ketika bersuhbah kepada guru, dia tahu bahwa dia mau menghinakan dirinya, bukan mau menghormati gurunya. Ya, orang menyangka dari luar, kenapa orang itu dihormati sangat? Bukan. Murid itu sedang menghinakan dirinya dari hawa nafsunya, ghadab. Bukan gurunya. Gurunya dia pandang manusia, mungkin punya salah dan tetapi dia percaya kepada gurunya bahwa dia orang yang dipelihara oleh Allah dan jadi media wasilah yang Allah akan bagi cahaya kepada hatinya. Itu yang diyakini di dalam tasawuf. Ya, itu sebab kenapa mereka ketika di depan gurunya terus hilang semua sifatnya apa? Karena inilah tempat latihan dia. Mungkin di depan orang banyak dia akan jadi sombong, dan orang-orang yang ingin menjaga kebersihan hatinya dia merasa bahwa seperti Imam Al-Ghazali misalnya, pada titik kehebatan dia sebagai ulama, dia merasa bahwa dia tidak mampu mengendalikan sifat ghurur, sifat yang menghijab dia dari Allah. Maka dia mengadu kepada Allah, aku gelisah kepada diriku. Gitu. Maka dia bermimpi Allah bertemu untuk bersuhbah kepada seorang syaikh. Terkejut. Guru yang disuruhnya di dalam mimpinya adalah orang yang dia pandang biasa. Rupanya dia aulia. Ialah manusia. Tak akan jin atau malaikat yang tinggi setinggi pokok kelapa dan giginya. Kita kan macam itu. Tengok manusia kecil pula, kurus pula, miskin pula. Tuan guru itu lagi hina naik. Maka suhbah adalah obat daripada segala penyakit yang paling keras. Ada dua nafsu ini, nafsu syahwat, nafsu ghadab. Nafsu ghadab ini yang menimbulkan takabur, gurur, ujub, dan ini obatnya suhbah. Dia perlu di situ merendah-rendahkan dirinya, artinya melawan sifat takaburnya, sombongnya dan lain sebagainya. Dan kita akan tengok bahwa ternyata guru itu tawadu, orang mutawadiin. Tapi dia memahami ketika muridnya ingin melawan hawa nafsunya dan mencoba dia ingin melawan hawa nafsunya, merendahkan dirinya, maka gurunya menerimanya, mentarbiahnya. Dan guru tahu kalau dia berendah-rendah pun sebetulnya bukan mendidik dirinya, bukan. Mungkin ada maslahat lain. Mereka para mursyidin memahami semua itu. Namun orang mungkin menyangka dari luar, kenapa dihormati sangat? Tak ada. Tak ada. Karena kalau kita lihat kehidupan sehari-hari para mursyidin pun kehidupannya sama dengan kita. Time dimarah istri kena marah juga. Kita tengok, lagi teruk dimarahnya tuh. Istri kita jarang marah, tapi tengok guru kita hari-hari dimarah istrinya dia. Kita boleh hilang tuh, lagi hebat akulah. Gitu. Ini
obat daripada sifat ghurur itu adalah bersuhbah. Kedua, ma'rifatullah. Penyakit ini serta-merta akan segera hilang jika tumbuh dalam jiwa si pemiliknya ma'rifat kepada Allah dan kekuasaannya. Karena ketika seorang hamba telah sampai kepada hakikat bahwa Allah yang maha berkuasa, yang kerajaan dan arasnya tidak ada yang mempertikaikan seorang pun, sedangkan manusia adalah seorang hamba Allah yang tiada berdaya tanpa anugerahnya, maka hal ini cukup menjadikan seorang dapat mengenal dirinya berdasarkan hakikat sebenarnya. Setelah mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu jalan untuk menghilangkan penyakit gurur, bahkan penyakit-penyakit ghadab. Karena gurur itu timbulnya dari penyakit ghadabiyah. Ya, ma'rifat kepada Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya, yakni melalui mujahadatun nafs. Ya, jika bicara tentang ma'rifat, maka ya berbicara tentang mujahadatun nafs. Karena man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang membersihkan hatinya, dia akan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sifat gurur dan sombong tidak masuk ke dalam hatinya serta dapat membantu dirinya untuk melihat sedikit demi sedikit sifat tawadu yang pada gilirannya melindungi dirinya dari hawa nafsu dan ketakaburan. Kalau dia sudah melakukan perlawanan kepada nafsunya, maka sedikit-sedikit maka tumbuhlah sifat tawadu. Ya, dan pada gilirannya dia akan terlindungi oleh hawa nafsu dan kesombongan itu. Ya, risalah kecil ini semoga jadi tambahan referensi bagi para penggemar membaca buku dan memberikan manfaat. Ya, akhirnya hanya kepada Allah sajalah kita berharap dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada 6 selawat tafrijiyah, selawat azamiyah, selawat ibrahimiyah, ya, selawat syifa dan selawat munjiat. Ya. Karena selawat pun adalah salah satu obat untuk penyejuk hati, ya, mendamaikan hati dan lain sebagainya. Karena ghurur adalah datang dari sifat ghadab, sifat api, sifat panas. Maka salah satu upaya untuk menyejukkan sifat panas itu, hendaklah banyak membaca selawat Nabi Muhammad SAW. Dan selawat itu Al-Fakiri jazahkan, ya, untuk diamalkan, untuk dibaca. Ya, semoga Allah, ya, dapat melindungi kita daripada sifat waswas dan sifat ghurur. Ya. Ajastukum di salawat sittah, ya, bisa nadil muttasil. Ajastukum. Baik. Kita habis sudah 2 risalah ini, waswas dan gurur. Ya, saya baca cepat saja karena mudahlah dibaca ulang, ya, untuk dipahami. Dan untuk pelajar boleh bertanya kepada Tuan Guru, ya, apa-apa yang kurang dipahami mungkin boleh dibaca perlahan-lahan, diterangkan. Tetapi ini sebagai pengantar, ya, untuk mengetahui sifat-sifat buruk seperti gurur dan waswas. Itu saja. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Nah, ada soalan. Boleh buat qasidah sedikit. Nih, 1-2 qasidah. Ya, fadhal.